Sabar Pak, saya lagi rekam nih. Sabar. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Kok mas ini? Nah ini, kamu sini kau. Mengaji masih bisa kok. Dikasih pelumas sini. Pelumas? Di bawah ini, di kirinya tuh. Terus ganti kabel ini katanya. Ini apa kenapa? Yang mana? Ini buat maju ini. Ini knalpot itu. Nggak dibuang nih. Bahaya nih. Karena kan kipas di dalam tuh. Masuk ke dalam kipasnya. Kalau nggak dibersihin tuh baunya bisa ini. Masalah mesinnya. Terus kabel nih, bahaya nih. Udah goyang. Apa ini Pak? Bayonya apa? Bayo Bayo sama belah kayu bosnya. Ini tangan dulu ya, ya tepi. Yang paling ngaco aku. Itu tiang kayu. Tangannya kayu. Pokoknya pelindung mesin ini ada lah. Kalau yang bau kan, jangan yang bau. Yang paling ngaco bisa apa mesinnya? Batu pisaunya. Ada kiri yang ada. Tapi yang budetnya dia. Masa ada buku kayu masuk dalam mesin itu? Ada ya. Itu sampai kayu ya. Ya. Malah betul. Nah, itu masak betul. Memasak matonya. Sikoi malah tiang ada tekan. Iya. Sikoi nya. Tuh kok bagi-bagi pelumas kan mesin ini. Oh, itu dia ada jauhi. Kedua ya kok. Jauhi. Oh, itu berarti dari Polie. Oh, itu jadi putus. Kalau dari putus dulu ini. Iya. Kita kami lah sobok sih bayonya ku. Bayo. Iya bayo mesinnya. Soalnya kan cover mesinnya nggak ada. Cover mesinnya nggak ada tuh pasti berisiko ke tangan pontong. Cuman pernah aku yang ada yang tangan orang kanai terpotong. Oh, di luar kejadian aku. Lah mau. Lah mau aku. Lah gak pada tahun aku. Udah kayak 3 tahun kok lah. 3 tahun. Jadi kok bisa salah deh. Itu nggak kerja berangkat aku. Awak dah kan dia mau kuah kirim kiang kau sana. Ya, nggak ada kan tahu. Yang tu dah ya awak dah kan deh. Oh iya kan mangkat sih, mang ini mangkat deh mah. Kanai. Yang tak kayu tu. Di tiang kayu tu. Awak mana dan nak anggota. Iya. Kalau masih tu ikut tu. Ikut je, dia tak kayu je. Tidak kayu yang kalau nyangkut yang ya. Ah, kuih tu tersendik kan tabu itu. Ya biasanya kan di anu aku di maja matun aku. Dia macam yang mau itu pleset. Iya. Ada deh. Tu deh. Atau bagian komponen rusaknya atau matu tadi aku. Matu tadi. Matu pisau tadi. Perawatannya nan magiah oli cie mengaji pisau cie. Ya, pisau je. Oh, perawatannya sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Ya. Sama ganti kabel mesin Ya. Tali poli. dari poli. Oke, setelah kami melakukan kunjungan di toko Niaga Baru, ya, dan sudah melakukan wawancara bersama pemilik toko, kami juga sudah mendapatkan data observasi, juga sudah mendapatkan data yang mana saja yang perlu dilakukan perawatan, yang mana saja perlu dilakukan perbaikan di mesinnya, yang baiknya gimana saja. Sekarang hari Senin, tanggal 4 Mei. Tanggal 5. Kami sudah melakukan observasi tanggal 5 Mei. Jam sekian. Mungkin kami akan kembali lagi ke arah UPI karena dari Duku ke UPI itu lumayan jauh, makan waktu sekitar 30 menit. Oke, hidup Tenik. Hidup Tenik. Hidup Tenik. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta. Bisa. Ya, hidup apa? Hidup Tenik.
Nah kan tadi kan kita udah observasi tuh. Observasi. Nah pada pengumpulan datanya tuh ada tahap 1. Tahap 1-nya kan udah tuh. Di tahap 2 tuh ada jenis perawatan. Jenis perawatan yang dilakukan tuh ada preventif, korektif, prediktif, dan proses kondisi. Yang aku pilih tuh di korektif. Kenapa korektif? Perawatannya itu dilakukan setelah terjadi kegagalan. Nah maksud itu kan. Nah tadi kan kata pemiliknya kan tadi sekali 3 bulan ya? Sekali 3 bulan. Empat yang kita ambil tuh. Yang pertama pisau yang tumpul, kedua kausan pada bearing, ketiga mesin berdebu karena serbu kayu. Yang keempat kabel poli menipis. Terus tahap 3 kan jatuh yang bikin tuh. Ada MTBF, MTTR, availability, dan reliability. MTBF-nya tadi gimana aja? Oh iya, karena akunya tadi ngomongnya perawatannya sekali 3 bulan kan? Nggak mungkin dong, range-nya 1 bulan dong. 12 bagi 3, 4. Berarti 4 kali perawatan ya? 4 kali perawatan. Ketika tadi ambilnya 1 tahun. 3, 6, akan didapat 1.825 jam. Kurang. Yang mencila bukan tuh. Sekarang jam. Mungkin diskusi tahap keduanya kami lanjutin di hari Selasa malam kayaknya. Oke, see you. Waktu dan keadaan yang engkau mampu. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap 3 yaitu pengumpulan dan analisis data kerja. Indikator kinerja perawatan. Evaluasi perawatan dilakukan dengan menghitung indikator kinerja seperti MTBF, MTTR, availability, dan reliability. Saya akan menjelaskan MTBF. MTBF mengukur rata-rata waktu antara kegagalan suatu sistem atau peralatan. Semakin besar MTBF, semakin baik pula kendala dalam sistem. Selanjutnya adalah MTTR. MTTR adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan sehingga kembali beroperasi. MTTR yang lebih kecil menunjukkan respon perbaikan yang lebih cepat. Oke, selanjutnya adalah availability. Availability adalah ukuran seberapa sering suatu sistem atau peralatan dapat beroperasi atau berfungsi dengan baik dalam periode waktu tertentu. Reliability adalah probabilitas bahwa suatu sistem, peralatan, atau komponen akan berfungsi tanpa kegagalan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah hasil perhitungan yang kami dapatkan dari MTBF dan MTTR. Untuk MTBF, mesin beroperasi selama 5 jam per hari selama 1 tahun. Total jamnya adalah sebesar 1.825 jam dan mengalami 4 kali kegagalan. Hasil MTBF dan perhitungan tersebut adalah 457 jam. Maka MTBF yang lebih besar menunjukkan bahwa keandalan sistem yang semakin baik juga. Selanjutnya adalah perhitungan MTTR. Mesin mengalami 4 kali kegagalan dengan total waktu perbaikan. Untuk perbaikan pertama adalah 6,7 jam, perbaikan kedua 6 jam, perbaikan ketiga 5,3 jam, dan perbaikan keempat adalah 6 jam. Maka total seluruh waktu perbaikan adalah 24 jam. Hasil MTTR yang kami dapatkan adalah sebesar 6 jam. Nah, MTTR yang lebih kecil menunjukkan waktu perbaikan yang lebih cepat. Oke, selanjutnya adalah availability dan reliability. Perhitungan availability adalah ukuran seberapa sering sistem dapat beroperasi. Dengan MTBF 457 jam dan MTTR 6 jam, maka availability yang didapatkan adalah sebesar 0,9807 atau 98,07%. Ini menunjukkan tingkat ketersediaan yang sangat baik untuk beroperasi. Perhitungan reliability. Reliability mengukur keandalan sistem untuk beroperasi tanpa terjadi kegagalan selama periode waktu tertentu. Untuk 150 jam beroperasi dengan MTBF 457 jam, maka reliability yang kami dapatkan adalah 0,7203 atau sebesar 72,03%. Ini berarti ada probabilitas 72,03% mesin akan beroperasi tanpa kegagalan selama 157 jam. Oke. Untuk yang terakhir adalah pola kegagalan dan kondisi operasional. Untuk pola kegagalan, mata pisau tumpul diganti oleh pemilik setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, mesin berdebu dibersihkan oleh pemilik setiap 15-30 hari. Keausan pada bearing dilakukan pelumasan setiap 10-15 hari oleh pemilik. Tali poli menipis diganti setiap 3 bulan sekali oleh pemilik. Untuk kondisi operasional, lokasi toko di tepi jalan raya menyebabkan suhu area produksi meningkat. Suara bising dari kereta api dan area produksi semi terbuka yang terpapar oleh cahaya matahari menimbulkan tekanan pada pekerja.
Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit Maulana. Ya, lanjut kita ke tahap 4, di mana tahap 4 ini menganalisis menggunakan kegagalan FMEA. Apa itu FMEA? FMEA adalah Failure Mode and Effect Analysis, atau bisa dibilang kita bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan prioritas perbaikan. Bisa dilihat pada kolom tabel, ada pada kolom kegagalan diidentifikasi 4 kegagalan, yaitu pisau tumpul, mesin berdebu, kausan pada bearing, dan tali poli. Kolom selanjutnya bisa dilihat ada S yang melambangkan severity atau keparahan pada pola kegagalan. Kolom selanjutnya ada O atau bisa dibilang occurrence, di mana occurrence ini yang dimaksud adalah seberapa sering kegagalan itu terjadi. Lanjut ke ada kolom D, yaitu detection. Bisa dibilang detection ini adalah seberapa mudah pola kegagalan itu dideteksi. Dan lanjut ke tahap kolom terakhir, yaitu RPN. RPN ini didapatkan dengan cara mengalihkan pada S, O, dan D. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pada pisau tumpul memiliki RPN tertinggi, yaitu 120, yaitu menjadikannya prioritas utama pada masalah kali ini. Dilanjutkan pada mesin berdebu, yaitu mendapatkan nilai 84 pada RPN. Diikuti dengan kausan pada bearing, yaitu 60, dan tali poli menipis sebanyak 54, juga memerlukan perhatian yang khusus. Ya, lanjut ke tahap 5 yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fauzan. Oke, pada tahap 5 saya akan menjelaskan pada rekomendasi perbaikan dan estimasi baru pada mesin pembelah kayunya. Nah, pada peningkatan pemeliharaan preventif itu ada sekitar 4 tahap, di mana dilakukan pada pengasahan pisau yang kita tingkatkan sebanyak 7 hari, yang sebelumnya itu ada 15 hari atau 20 hari tadi ya. Nah, selanjutnya pada pembersihan debu itu dilakukan setiap 7 hari juga. Pada pelumasan bearingnya yang awalnya itu dilakukan 15 sampai 30 hari, itu kita lakukan setiap 5 hari. Jadi akan mengurangi keausan pada bearingnya. Nah, yang terakhir, pengecekan tali poli itu yang awalnya dilakukan setiap 3 bulan, untuk mencegah kerusakan lebih parah, kita ganti ke 2 bulan agar kerusakannya juga gak parah atau tidak membahayakan operatornya. Nah, implementasi penilaiannya itu prediktif. Caranya itu menggunakan sensor untuk memantau kondisi komponen kritis dan memprediksi kebutuhan perbaikan pada mesin pembelah kayunya. Nah, yang terakhir, pada estimasi kinerja baru itu pada MTBF barunya ditingkatkan dari 912,5 jam dari 457 jam. Artinya maksudnya gini, yang awalnya cuma jangka waktu pakai itu dari 457 jam meningkat sebanyak ke 912,5 jam. Nah, pada MTTR baru yang pada 4,875 jam bisa kita tingkatkan dari 6 jam. Ada availability baru pada 99,7% kita dapatkan, yang awalnya itu cuma hanya 98,07%. Dan yang terakhir itu pada reliability baru kita dapatkan hasil sebanyak 84,7% untuk 157 jam kerja. Artinya kita bisa meningkatkan dari 72%-nya tadi ke 84,7%. Gitu. Baik, selanjutnya pada tahap 6 akan dijelaskan oleh rekan saya Izil Fadli, itu pada bagian kesimpulan dan rekomendasi tools. Hei, tahap 6. Malah tidur. Udah tahap 6 ya? Baiklah, saya akan menjelaskan dari ke tahap 6, yaitu kesimpulan dan rekomendasi tools. Berdasarkan analisis perhitungan MTBF yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, itu MTBF didapatkan hasilnya itu 457 jam.
untuk perhitungan MTBR-nya, MTTR didapatkan waktunya itu sebesar 6 jam dan availability sebesar 98,07% dan reliability-nya di angka 72,03% untuk 150 jam. Nah, pada mesin pemotong kayu ini di industri perabotan dapat disimpulkan bahwa mesin tersebut memiliki kendala yang cukup baik. Keandalan, Cok. Kok kendala? Ini skip, Pak. Iya, Itu dari awal kan. Sen? Dan dapat disimpulkan bahwa mesin tersebut memiliki keandalan yang cukup baik, tetapi masih dapat ditingkatkan lagi melalui strategi perawatan yang lebih efektif nih. Implementasinya pemeliharaan preventif dan prediktif serta menggunakan teknologi seperti LOTE, machine learning, dan AI. Dapat meningkatkan MTBF menjadi 912,5 jam dan menurunkan MTBR-nya menjadi 4,875 jam serta meningkatkan availability menjadi 99% nih dan reliability menjadi 84%. Nah, dari hasil tersebut apa lagi ya? Action. Nah, dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa keandalan mesin meningkat dari yang awalnya MTBF-nya 450 jam menjadi MTBF-nya itu menjadi 912 jam. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perawatan yang telah kami rekomendasikan dapat menaikkan nih keandalan mesin menjadi lebih bagus. Nah, sekianlah hasil presentasi kami yang telah kami jelaskan mulai dari mengunjungi lokasi perabotan sampai penjelasan kesimpulan terakhir. Saya Yuzul Fadli, saya mengucapkan terima kasih dan selanjutnya rekan saya Zan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 9 presentasikan, di mana tadi Zaki sudah menjelaskan pada perhitungan MTBF-nya, MTTR-nya, lalu ada menjelaskan perhitungan FMEA-nya. Dengan implementasi yang sudah saya jelaskan tadi, ya terdiri dari 79% dari hasil lama bekerja mesin itu bisa meningkat tadi ke 82%. Lalu kesimpulan sudah dijelaskan oleh Izil tadi, maka dapat disimpulkanlah dengan hasil perawatan yang kami rekomendasikan dengan metode-metode MTBF, MTTR, FMEA yang sudah kami sampaikan juga tadi, itu akan meningkatkan efisiensi kerjanya, bagaimana cara meningkatkan pemeliharaan mesinnya, keamanan dalam menggunakan mesinnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja pada toko niaga baru, dan juga bisa meningkatkan pengeluaran biaya tentunya, karena dengan perawatan tadi yang aturannya mesin ini rusak dalam 3 bulan, kita bisa mengantisipasinya menjadi 2 bulan gitu. Semoga hasil dokumentasi semua dari video, presentasi, dan ilmu yang kami sampaikan itu sangat-sangat bermanfaat. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat mata yang ku mau. Baiklah teman-teman, ku yang berbahagia. Tiga dari yang kami lakukan. Oke, baiklah teman-teman. Itu bagus tuh. Oke, baiklah teman-teman gitu. Cok, laptopku mati ya. Tahap selanjutnya. Respon perbaikan yang